Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi guys dengan saya host dari channel Kapten Abi Biring. Siapa lagi kalau bukan Fabian Pratama atau yang biasa juga disapa Abi. Nah, tanpa banyak cincong, kali ini gue akan membahas mengenai sejarah proklamasi dari negeri kita sendiri, negeri kita yang tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tanpa harga mati, ya. Jadi kita akan membahas mengenai sejarah proklamasi negara Indonesia atau sejarah proklamasi Indonesia. Nah, dimulai dari di tahun 1940 ya, kita akan berlatar belakang di situ ya, gitu. Nah, ketika itu Perang Dunia sudah mulai ya, kan Perang Dunia mulai itu dari tahun 1939, dimulai dari invasi Jerman ke Polandia. Nah, karena mulainya Perang Dunia Kedua ini, nah Belanda juga ikut berdampak. Ya. Kenapa berdampak? Karena Belanda itu kan negara yang ada di benua Eropa tuh, berdekatan dengan negeri Jerman ya. Nah, akhirnya Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler ketika itu akhirnya langsung menginvasi negara Belanda, negara kincir angin. Nah, negara kincir angin atau negara Holland ini akhirnya diserbu oleh si Nazi Jerman ini atau diduduki, dijajah. Nah, hal ini membuat kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia ini berkurang atau tidak ada lagi ya, soalnya Belanda aja udah dikuasai tuh ya, induknya aja udah dikuasain, apalagi tanah jajahannya. Nah, setelah di tahun 1940 itu hingga 1942 guys. Nah, kenapa di 42? Karena setelah pengeboman Pearl Harbor namanya, sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii ya, Oahu ya, wilayah Hawaii itu ada namanya Pearl Harbor. Nah, jadi Pearl Harbor ini atau pangkalan militer Amerika Serikat itu dibom ya, atau pengeboman Pearl Harbor namanya. Tragedi ini membuat Presiden Amerika Serikat ketika itu yaitu Franklin Delano Roosevelt itu akhirnya langsung melakukan atau mendeklarasikan perang terhadap negara Jepang atau negara Kekaisaran Jepang, negeri Sakura, negeri tempat sushi dibuat. Jadi si Jepang ini udah siap sedia. Nah, waduh, Amerika sudah mendeklarasikan perang ini dengan gua. Akhirnya Kaisar Hirohito yang ketika itu merupakan kaisar daripada Kekaisaran Jepang akhirnya langsung serbu atau bertempur. Dimulai dari invasi ke Filipina, negeri Filipina, Vietnam, Burma atau Burma tuh India ya. Burma tuh Myanmar, sorry. Atau sekarang ini Myanmar ya, dulu Burma namanya. Terus selain itu Sri Lanka, di situ India, ya negeri kuci-kuci hutahe. Terus ada lagi Laos, Kamboja, terus Malaysia, Singapura ya, atau Borneo, Sarawak, Selangor. Daerah-daerah Malaysia itu dikuasai juga. Tak lupa Indonesia. Nah, jadi dia tuh si Jepang ini mau menguasai Asia Timur Raya atau Asia Tenggara. Jadi mereka mau membentuk sebuah negara persemakmuran bernama Asia Timur Raya. Dan kampanye Asia Timur Raya itu terdiri dari situlah menguasai Indonesia termasuk. Nah, hal ini langsung membuat pemerintah Belanda atau Ratu Belanda ketika itu akhirnya langsung diselamatkan ya dari Belanda mundur ke Inggris atau dibawa ke London. Nah, lalu itu gimana nih Ratu Belanda? Apakah Indonesia masih mau dipertahankan? Iya, pertahankan. Buat para tentara Belanda itu sampai mati. Ya. Jadi dulu ada namanya tentara Kenil. Sebuah tentara bentukan Belanda atau tentara yang diisi oleh para pribumi-pribumi asal Indonesia yang akhirnya masuklah gitu. Jadi para tentara-tentaranya itu atau prajurit-prajuritnya itu diisi oleh para pribuminya, ya. Jadi dulu tuh namanya Kenil. Ya, tentara Kenil sama tentara gabungan Belanda asli akhirnya bertempur bersama, ya, untuk melawan atau mengusir daripada
mengusir si Jepang ini. Ya. Akhirnya kekaisaran Jepang, ya kita tahu kekuatan militernya hebat, itu akhirnya berkata, Tenohaika Banzai, katanya. Artinya apa? Betul, hiduplah sang kaisar, arti daripada Tenohaika Banzai ini. Akhirnya Tenohaika Banzai ini terkait dalam Perang Dunia Kedua atau sebuah semboyan bagi Jepang. Ya. Jadi akhirnya mereka membunuhin si tentara Kenil, orang-orang Belanda. Nah, tapi mereka bunuhin orang pribumi asli Indonesia nggak? Tidak. Ya, tapi dalam tanda kutip, kalau pribumi itu menyokong keberadaan Belanda di negeri itu atau pro Belanda seperti prajurit-prajurit Kenil yang sangat pro Belanda itu akhirnya dibunuhin. Ya, tergantung si Jepang ini. Kalau dia memang pro Belanda dibunuh. Tapi kalau dia tidak pro Belanda atau tidak menyukai keberadaan Belanda di negeri mereka atau di tanah mereka, wah serang, diselamatin malah itu. Akhirnya hal itu menarik simpati pribumi-pribumi asal Indonesia yang selamat untuk bergabung dengan Jepang ini dan memperbolehkan tanahnya dikuasai Jepang. Jadi akhirnya Kaisar Hirohito atau Kaisar Banzai, kalau disebutannya di Indonesia itu, akhirnya langsung menguasai, ya, memerintahkan tentara Jepang, beberapa laksamana di situ untuk ditempatkan di situ agar apa? Betul, agar Belanda tidak menguasainya secara politik atau secara penarikan simpati atau bagaimana. Jangan sampailah Belanda itu menguasai dengan berbagai cara, jangan. Ya, laksamana seperti Laksamana Maeda atau Tadashi Maeda itu ditempatkan di situ. Perwira Angkatan Laut Jepang, ya. Terus ada lagi jenderal, banyak lah ya. Gak usah saya sebutin karena itu banyak gitu, nggak terhitung. Akhirnya para jenderal atau laksamananya di situ bertahan di situ, marsekal-marsekalnya itu bertahan gitu. Jadi akhirnya Indonesia itu sangat dipertahankan oleh Jepang. Kenapa? Karena itu tuh sebuah kepulauan yang cukup besar. Ya. Jadi seandainya Indonesia itu tidak terkuasai, ya rugi Jepang. Gitu. Kenapa rugi? Karena disitulah tanah paling besar di Asia Tenggara ini, atau wilayah teritorialnya sangat besar, ya, Hindia Belanda ini di Asia Tenggara itu dibanding Vietnam, Malaya, Singapura dan lain-lain itu lebih besar. Ya, jangan bandingin dengan Australia, itu lebih, kalau itu lebih besar Australia karena itu termasuk benua, ya. Lanjut. Setelah penguasaan Indonesia itu, mereka membentuk seperti organisasi-organisasi propaganda seperti Nippon Asia. Dulu tuh Jepang namanya Nippon. Jadi mereka membentuk organisasi propaganda pemuda, yaitu seperti membuat poster-poster Nippon Asia adalah penyelamat gitu. Pokoknya propaganda lah, ya. Terus setelah itu mereka juga membentuk Serdadu Romusa di tahun itu juga. Serdadu Romusa untuk apa? Yaitu kerja paksa. Ya, kerja paksa ini dikirimlah ke camp-camp yang tertentu itu untuk bekerja paksa. Mereka juga tak lupa bertemu dengan Bapak Soekarno yang merupakan Bapak Presiden Indonesia pertama kita, dan sebelum itu juga merupakan pemimpin dari ketua dari Parti Persatuan Nasional Indonesia atau Partai Nasional Indonesia PNI. Jadi setelah itu akhirnya Bapak Soekarno ini ditemui oleh si laksamana yang ditempatkan di situ, ya. Yang bertemu mereka. Setelah bertemu dan berbincang-bincang, gimana nih? Apakah Anda setuju untuk membentuk Serdadu Romusa? Ya itulah. Ya sudahlah, aku setuju. Ya. Jadi seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, semuanya ditemuin. Untuk apa? Betul. Untuk ayolah bekerja sama. Ya. Hingga terbentuklah Nahdlatul Ulama untuk pertama kalinya. Nahdlatul Ulama ini akhirnya menjadi persatuan ulama-ulama di seluruh Indonesia yang memberikan
memberikan surat atau mengeluarkan surat jihad fisabilillah untuk melawan imperialis Belanda. Hebat ya. Jadi setelah bangkitnya seperti Nahdlatul Ulama, Serdadu Musa, terus ada namanya tentara peta, tentara yang disebut kalau dalam bahasa Indonesianya pembela tanah air ya, pembela tanah air ya. P-nya itu artinya pembela, T-nya itu ada tanah, dan A itu adalah air. Jadi pembela tanah air. Nah, ini peta, tentara peta ini juga menjadi sebuah tentara yang diisi oleh pribumi. Tapi dalam tanda kutip perwira-perwiranya tidak diperbolehkan oleh seperti bangsa pribumi, nggak mau dia. Jadi sama kayak Kenil ya organisasinya, tapi itu Kenil dibentuk Belanda, sedangkan peta dibentuk Jepang atau Nippon. Nah, si Kenil gimana nasibnya? Nasibnya sudah dibantai rata-rata ya. Semuanya dibantai anggotanya rata-rata ya dalam tanda kutip. Lanjut, setelah itu gimana dengan tentara peta? Ini tentara peta menjadi tentara dominan di situ, pengganti Kenil. Terus gimana dengan, ada lagi nggak bentukannya atau organisasi-organisasi daripada Jepang? Ada dong, itu tentara Heiho. Apa itu Heiho? Heiho itu seperti badan kepolisian negara ya, yang kelak akan menjadi Polri atau Polisi Republik Indonesia kelak nanti ya. Dulu mana ada Kapolri dulu ya, nggak ada. Dulu nggak ada pemimpinnya itu yang diisi oleh bangsa Indonesia, tidak ada. Dulu tuh tetap seperti peta ya, diisi oleh perwira-perwira asal Jepang yang ahli dalam dalam bidang seperti kepolisian ya, ahli dalam bidang keamanan, ketertiban ya, terus keamanan, ketertiban, dan ya biar pokoknya tertib lah negara itu di sebuah daerah itu ya. Akhirnya Heiho ini menjadi sebuah polisi bentukan Jepang gitulah. Setelah itu udah ada Heiho, udah ada peta, udah ada Romusa. Wih, Jepang ini kuat ya. Ya betul, dominasi Jepang di seluruh Indonesia itu sudah semakin kuat ya. Jadi dari Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, sampai Papua bahkan itu, dari Sabang sampai Maroke lah, itu udah sangat-sangat kuat sekali ya dominasinya. Akhirnya di situ siapapun yang enggan menuruti apa kata serdadu-serdadu Jepang itu langsung ditembakin atau dibunuh ya. Jadi di situ sangat banyak pembunuhan. Lalu bagaimana dengan Romusa? Romusa siapa yang menolak langsung dipotong kepalanya dengan samurai ya. Ya, jadi seperti itu kekejaman Jepang, kebrutalan Jepang ketika waktu itu ya, di zaman dahulu. Ya, hingga seperti itulah dari tahun 1942 hingga 1944 ya. 43 kayak gitu juga ya. Hingga akhirnya Persatuan Ulama atau Nahdlatul Ulama ini bertemulah dengan Persatuan Nasional Indonesia ya. Jadi bidang politik Indonesia ini bertemu maksudnya. Jadi Soekarno dengan pemimpin Nahdlatul Ulama ya, Kiai Hajinya itu bertemu dan berbincang bagaimana lah nasib kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Apakah mau digimanain? Apakah masih tetap bergabung dengan Jepang? Apa kita harus bebas merdeka, liberalis ya? Apa nasib Indonesia ini ke depannya? Hingga akhirnya Soekarno dan Hatta, Muhammad Hatta. Jadi Soekarno dan Muhammad Hatta ketika itu bilang, ya sudahlah, kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan ya. Kita harus tetap merdeka apapun itu ya. Tapi dalam cara diplomasi dengan Jepang. Katanya Jepang ini sudah memberikan janji untuk apa? Betul, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ya. Dia sudah menaruh janji terlebih dahulu, dan juga janji itu diberikan, langsung diberikan langsung pakai piagam loh. Ya, piagam. Nah, dalam syarat Indonesia ini harus hormat terus dengan
Jepang. Contohnya mereka harus hormat kepada bendera Jepang ya dahulu. Bendera Jepang dahulu samalah dengan kayak sekarang, namun bedanya ada garis-garisnya. Ya kalau Jepang sekarang itu kan cuman bulat merah sama ada putih ya. Namun kalau sekarang itu ada garis merahnya. Nanti kalau kalian penasaran bisa kalian cek di Google langsung ya. Terus bendera itu harus dihormat dan disembah sujud oleh para masyarakat bangsa Indonesia ketika itu. Ya nurut aja lah ya, daripada dibunuh gitu kan. Akhirnya bagaimana dengan pemimpin-pemimpin politik bangsa Indonesia? Apakah dia digimanain? Akhirnya nasib mereka sama, tapi diringanin lah, hormat aja. Terus harus ruku. Apa yang ngomong kalau dalam bahasa ininya? Ya ruku ya, ruku. Nggak sujud. Tapi kalau bangsa bawah ke bawah tuh kayak rakyat-rakyat itu harus sujud dan berkata Tenno Haika Banzai atau hiduplah sang kaisar. Kayak gitu. Nah, terus gimana dengan para kiai? Oh, kiai atau kiai kayak ustadz, kiai, ulama, apa-apa semuanya itu yang beragamis itu semuanya harus sujud. Nah, kenapa? Karena mereka katanya agamanya itu harus diganti menjadi agama daripada bangsa Jepang. Jadi siapa itu bisa dipotong tangannya atau dibunuh dengan samurai, ya katana dengan padang Jepang ya. Pokoknya kejam, ya. Siapa yang nggak mau sujud dan berkata Tenno Haika Banzai tidak? Bagaimana Kiai Hashim Asy'ari, ya, itu tidak mau dia bersembah sujud dengan bendera Jepang dan mengatakan Tenno Haika Banzai, tidak mau. Kenapa? Karena dia tetap yang satu. Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman mereka kuat. Mereka rela mati demi Indonesia dan juga mereka tetap taat beragama, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kuat bukan iman mereka, sungguh. Ya, setelah itu tidak sampai situ saja, ya. Di akhir-akhir kekuasaan Jepang, di tahun 1944 itu Jepang semakin terpojok setelah pertempuran Midway atau Battle of Midway yang terjadi tahun 43. Terus Battle of Bougainville, terus Battle of Formosa, ya. Banyak pertempuran yang membuat mereka terpojok. Pertempuran Teluk Leyte, banyak terhitung. Kekalahannya itu membuat Jepang akhirnya semakin lama semakin memberi kelonggaran terhadap Indonesia. Tuh, dia memperbolehkan bendera Indonesia untuk dikibarkan di sebuah pulau, yaitu Pulau Jawa. Kenapa pulau-pulau lainnya tidak dipilih langsung aja semuanya boleh mengibarkan bendera Indonesia? Tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena mereka tidak mau bahwa Indonesia itu merdeka sepenuhnya atau mengibarkan benderanya di berbagai pulau, di mana pulau itu nggak boleh. Jadi hanya di Pulau Jawa aja, tempat Bapak Soekarno ada. Ya maulah mereka ya, sangat senang. Dan itu disetujui oleh Laksamana Tadashi Maeda. Hingga akhirnya di tahun 1945, ya langsung aja, tuh tahun itulah Jepang menyerah. Karena kenapa? Karena di bulan Mei 1945 Jerman sudah menyerah. Italia jauh sebelum itu yaitu 1944 sudah menyerah. Nah, akhirnya Jepang yang terakhir kali menyerah yaitu tahun 45 itulah dia menyerah tanpa tanda syarat. Ya, dia menyerah dengan pengumuman daripada Kaisar Bapak Hirohito langsung, dan juga hal itu membuat semua serdadu Jepang yang ada di Indonesia, mau perwiranya, serdadunya, semuanya langsung kayak langsung putus asa dong. Lah, kenapa langsung Bapak Kaisar Hirohito berbicara dan berkata menyerah? Karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sudah dijatuhkan. Ini ya, para perwira-perwira Jepang itu rata-rata langsung mengambil katananya dari celananya atau dari dari ikat pinggangnya ya, dari sarungnya itu langsung dilepaskannya dan berkata, langsung menghadapkan ke dia, kata
menyerahkan hari kebangsaan dan membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Itu kenapa dilakukan oleh mereka? Bodoh sekali mereka. Karena mereka melakukan itu untuk apa? Betul, untuk sebagai kehormatan. Tahu kalau mereka berkata kayak gitu, artinya mereka sudah menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Tuh ya. Lanjut, bagaimana dengan nasib bangsa Indonesia? Mereka akhirnya merdeka ya di bulan Agustus. Nah, di tanggal 16 Agustus itu Bapak Soekarno dan Hatta sudah pergi ke Vietnam untuk ngobrol dengan tentara itu, dan ngobrol terus berbincang masalah bangsa Indonesia ini gimana, terus apa gimana gitu ya. Akhirnya ya sudah, pergilah kau, terserah kau mengenai bangsa Indonesia ini. Akhirnya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pulang atau pergi kembali ke Indonesia, dan langsung seketika di situ mereka masih mengharapkan Jepang untuk memberikan jalan gitu. Akhirnya golongan muda atau golongan pemuda-pemuda itu yang dipimpin oleh Sukarni ketika itu langsung membawa Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, langsung diculik lah ke sebuah daerah bernama Rengas Dengklok. Di situ mereka ditahan dan diancam untuk dibunuh kalau tidak memerdekakan Indonesia segera. Akhirnya ketika itu langsunglah Ahmad Subarjo yang ketika itu merupakan ketua daripada BPU PKI atau golongan 9. Apa itu BPU PKI atau singkatnya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, singkatannya ya, BPU PKI, bentukan Jepang. Nah, mereka itu akhirnya golongan 9 itu apa pula? Nah, itu tuh yang terdiri dari Muhammad Yamin, Soekarno sendiri, Hatta, setelah itu Ahmad Subarjo dan banyak lainnya. Rajiman Weddianingrat, banyak yang usah saya sebutin. Nah, golongan 9 ini yang menjadi sebuah ketua daripada si BPU PKI. Nah, salah satunya yang paling berpengaruh si Ahmad Subarjo ini langsung mendatangi Soekarno dan Hatta. Berkatalah si Ahmad Subarjo ini kepada si golongan muda itu, si Soekarni ini, berkatalah dia, saya lebih baik mati dan saya rela mengorbankan nyawa saya dan jiwa saya demi Indonesia, demi kemerdekaan Indonesia, dan tolong lepaskanlah Soekarno dan juga Hatta, tolong. Akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan di jam 1 itu, di pagi tanggal 16 ya, Jadi mereka tuh pergi kapan? 14 tanggal 14 mereka pergi ke Vietnam, pulang tanggal 15. Terus di 15 itu dia diculik, terus besoknya tanggal 16 dia dibebaskan paginya. Setelah itu mereka pergi kembali ke Jakarta, lalu di jam 12 malam mereka langsung datang ke ke rumah Tadashi, kediaman Tadashi Maeda dan Laksamana Tadashi Maeda atau perwira Jepang yang sangat baik terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia ini, dan akhirnya rela menjadi sebuah pengkhianat atau pembelot bagi negerinya sendiri dan rela demi kemerdekaan negeri orang lain. Akhirnya dia memperbolehkan kediamannya menjadi tempat dibuatnya teks proklamasi bangsa Indonesia. Ini ditulislah teks itu oleh si Soekarno dan Hatta ini diulang terus ya, diringkas ya. Nya berjayalah, dan itu tulisan tangan ya, terus dibuat secara bagus, memakai sebuah tulisan ketik oleh Bapak Sayuti Melik ya, seorang pemuda bangsa Indonesia juga, yaitu anak buah Soekarni lah ya. Akhirnya bolehnya berjaya, dan teks itu akhirnya menjadi teks yang membacakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya. 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Dan disitulah akhirnya bangsa Indonesia resmi merdeka. Nah, ini adalah nggak ada part-part lagi ya, nggak ada bagian lagi. Ini sudah langsung satu di menit ke-25 ini. Langsung ya. Nah, sebelum itu saya mau ngomong bahwa ada lagi satu golongan pemuda yang jangan pernah dilupakan, itu Sultan Syahrir ya. Dah ya, itu saja sih mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau ada salah-salah sedikit atau salah bagaimana, tolong diberitahu di kolom komentar. Itu saja sih penjelasan dari saya, sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.